Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita, yang wajib kita bersyukur kepadanya dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan dari perintah-perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangannya, di mana takwa dia merupakan bekal yang paling terbaik yang akan dibawa oleh seorang hamba. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, kata Allah, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan dua ayat dari ayat di surah Az-Zariyat tentang kisah kaum Ad, yaitu kaum Nabi Hud alaihissalam, tepatnya pada ayat ke-40 dan ayat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal 'aqim ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim. Dan pada kaum Ad terdapat dari tanda kekuasaan Allah. Id arsalna 'alaihimur rihal 'aqim, tatkala kami utus kepada mereka angin yang membinasakan. Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim, di mana angin tersebut tidaklah melewati dari mereka, datang kepada mereka, kecuali angin tersebut akan menjadikan mereka bagaikan serbuk, bagaikan debu yang dihempaskan oleh angin, yang tidak ada lagi manfaat dan artinya. Ini dua ayat penjelasan dalam Al-Quranul Karim seputar kisah dari sebagian kaum terdahulu, di mana kaum Ad dimaklumi mereka ini merupakan kaum yang hidup setelah kaum Nabi Nuh alaihissalam dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rasul yang diutus kepada mereka adalah kaum atau adalah Nabi Hud alaihissalam. Dari terangkan dalam Al-Quranul Karim banyak dari kisah-kisah tentang kaum Ad ini di berbagai macam surah dalam Al-Quran. Ada di surah Al-A'raf, ada di surah At-Taubah, ada di surah Hud, ada di surah Ibrahim, ada di surah Al-Hajj, ada di surah Al-Furqan, di surah Asy-Syu'ara, ya, dan di surah-surah pendek, di surah-surah mufassal diterangkan oleh Allah, di surah Fussilat, di surah Al-Ahqaf, di surah Al-Qamar, ya, di surah Qaf sebelumnya, dan kita baca ini adalah dua ayat dari surah Az-Zariyat, ya. Ada juga di surah Al-Haqqah dan juga ada di surah Al-Fajr. Ini dari sebagian dari tempat-tempat penyebutan dari kaum Ad, dari kaum Nabi Nuh atau kaum Nabi Hud alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka karena sebab kekafiran dan
kedustaan mereka kepada rasul mereka yaitu Nabi Hud. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya di surah Al-Fajr tentang kisah mereka sangat ringkas oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu memperhatikan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, bagaimana Rabbmu berbuat kepada kaum Ad. Irama dzatil 'imad, di mana kota mereka yang bernama kota Iram, yang kota itu mempunyai tiang-tiang penyangga, bangunan yang sangat kokoh. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah dicipta, dibuat kota yang sedemikian megahnya di muka bumi ini ketika itu. Menunjukkan mereka ini dari kaum yang punya keistimewaan, punya keistimewaan ya di sisi manusia ketika itu. Dan diterangkan di ayat-ayat yang lainnya bagaimana mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat bangunan yang kokoh yang tidak pernah dicipta oleh manusia-manusia sebelum mereka. Dan Allah berikan kepada mereka kekuatan ya, tatkala kaum mereka atau tatkala nabi mereka yaitu Nabi Hud alaihissalam berkata kepada mereka untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir kisahnya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan agar Allah Subhanahu wa taala menambah untuk kalian kekuatan setelah kekuatan kalian. Maka ini dari sebagian penggambaran dari kaum Ad, kaum Nabi Hud alaihissalam. Diterangkan di dua ayat yang telah kita bacakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka karena sebab dari kedustaan mereka kepada para rasul. Terkhusus di sini adalah Nabi Hud, rasul mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di sebagian ayat di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabat 'adunil mursalin." Kaum Ad telah mendustakan para rasul, yaitu rasul yang diutus kepada mereka Nabi Hud alaihissalam. Padahal Nabi Hud alaihissalam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ila 'adin akhahum Huda, qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, wa ila 'adin akhahum Huda, dan kepada kaum Ad akhahum Huda kami utus saudara mereka yaitu Nabi Hud, agar dia berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Tapi mereka mendustakan Nabi Hud alaihissalam. Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan dosa-dosa mereka yang lainnya. Mereka juga punya sifat kesombongan. Wastakbaru, mereka punya kesombongan, yang mana kesombongan ini menyebabkan mereka juga menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak kebenaran dan mereka meremehkan nabi mereka yaitu Nabi Hud alaihissalam. Diterangkan di sebagian ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah terangkan di sini bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila 'adin wa fi 'adin id arsalna 'alaihimur rihal akim, dan pada kaum Ad tatkala kami utus kepada mereka angin yang membinasakan mereka. Angin ini diterangkan dalam surah yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di surah Al-Haqqah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Fa amma 'adun fa uhliku bit-taghiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma." Adapun kaum Ad kami binasakan atau mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah mengirimkan angin kepada mereka
sebanyak 7 hari dan 8 malam. Sab'a layalin, ya, 7 malam dan 8 hari. Wa thamaniyata ayamin husuma. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka engkau akan melihat kaum tersebut binasa, mati sebagaimana pohon korma yang lapuk. Sebagaimana pohon korma yang lapuk. Makin dari sebagian kisah mereka diterangkan dalam Al-Quranul Karim. Dan juga diterangkan di surah Al-Ahqaf bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Tatkala mereka melihat mendung yang mengarah ke lembah mereka, maka mereka berkata, "Falamma ra'au 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim." Tatkala mereka melihat awan yang hitam yang menghadap ke lembah mereka, maka mereka berkata, "Hadza 'aridun mumtiruna." Ini merupakan awan yang akan menghujani kami. Bal huwa mastajaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim. Bahkan itu merupakan apa yang mereka persegerakan, yang mereka minta disegerakan. Padanya ada siksaan yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan di sini dari pelajaran kepada kita tentang kisah kaum 'Ad dan bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkan angin yang sangat membinasakan kepada mereka. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihim rihal hakim. Dan di sini juga dipetik pelajaran bahwasanya angin itu kadang dia membawa kebaikan dan kadang membawa kebinasaan. Oleh karena itu tatkala seorang melihat angin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita doa. Membaca doa tatkala ada angin yang berhembus. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Aku mohon kepadamu ya Allah kebaikan angin ini, kebaikan yang ada padanya dan kebaikan yang dia diutus dengannya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini, kejelekan yang ada padanya dan kejelekan yang dia diutus dengannya. Karena angin diantara dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang dia membawa kebaikan dan kadang membawa kejelekan untuk suatu kaum. Kemudian diterangkan di ayat yang kedua yang telah kita bacakan tadi, "Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim." Di mana angin ini tidaklah melewati mereka kecuali angin tersebut akan menjadikan mereka bagaikan serbuk atau debu yang tidak ada lagi manfaatnya. Menunjukkan akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka mampu dari kekuatan yang mereka miliki ketika itu tidak ada manfaatnya ketika Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan mereka. Dan ini diterangkan di ayat-ayat yang lainnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Ya, di mana Allah membinasakan mereka. Tidaklah angin itu melewati mereka kecuali mereka akan binasa, akan dibinasakan oleh Allah, dan tinggallah ketika itu fala yura illa masakinuhum. Tidaklah yang terlihat kecuali hanyalah rumah-rumah mereka sendiri. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami balas kaum yang bergelimang dengan dosa. Maka ini dari sebagian penggalan kisah kaum 'Ad yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita al-afiyat, penjagaan. Dan di sini yang paling pokok yang kita ingatkan, kenapa mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sangat kencang yang membinasakan. Itu diterangkan di ayat-ayat yang lainnya. Bagaimana mereka mendustakan Rasul mereka itu Nabi Hud alaihissalam. Mereka bersombong di muka bumi ini. Mereka menolak kebenaran dan mereka meremehkan orang-orang yang soleh dari kalangan Nabi Hud dan orang-orang yang mengikuti beliau alaihissalam. Dan juga diterangkan di ayat-ayat yang lainnya bagaimana dosa-dosa mereka yang lainnya selain kekafiran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza kama tasma'un astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan simpulkan dari pelajaran yang kita ambil dari ayat yang telah kita bacakan tadi. Padanya diterangkan kepada kita dari penyebutan kaum Ad dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga padanya diterangkan kepada kita bahwasanya angin itu merupakan makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk pada perintah dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Id arsalna alaihim rihal hakim. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita bahwasanya angin itu ada dua macam. Ada angin yang membawa kebaikan dan ada angin yang membawa kejelekan. Dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya makhluk ini. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa sadar akan diri kita, akan kelemahan kita dan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu butuh kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dan juga dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penjelasan tentang dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penetapan akan adanya kematian. Tidak ada yang kekal di alam dunia ini. Kita sudah bacakan tadi dari dua ayat dari kebinasaan kaum Ad. Dan telah berlalu mungkin di telinga kita pada kisah-kisah Nabi dan Rasul sebelumnya. Dari kaum Nabi Nuh, ya, dari kaum Nabi Musa misalnya, ya, kaum Nabi Saleh, kaum Tsamud, ya, dan kaum-kaum yang lainnya. Tidak ada mereka yang tersisa pada hari ini di muka bumi ini. Allah sudah binasakan mereka tatkala mereka kafir kepada Allah. Kemudian kalau mereka orang-orang yang saleh dari pengikut para nabi dan rasul, juga mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita penetapan akan adanya kematian. Dan tidak ada yang fana, tidak ada yang kekal di muka bumi ini, seluruhnya fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di muka bumi ini itu pasti akan fana, pasti akan sirna. Dan tinggallah wajah Rabbmu yang maha memiliki kejayaan lagi maha memiliki kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keimanan dan ketakwaan, yang senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk menerima dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mendustakannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari orang-orang yang senantiasa diberikan ketakwaan dan dihindarkan dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi wal khulafa'ir rasyidin was sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa ajillaha wa awalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sayra bilal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma taqarraba ilaiha min qawlin wa amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.